Hajar. Sebenarnya ini nggak pernah disampaikan oleh kuasa hukum. Jadi ini pas mau sidang baru disampaikan. Penasihat hukum ini sedang membuat alibi, ya alibi yang ingin membebaskan FS ini. Ditarik lagi ke Ricky Rizal, tentunya Ricky Rizal pun juga tidak ada keterangan di BAP yang menerangkan bahwa Hajar Chand. Tetapi saya kira ini sangat lemah. Apakah ia mungkin ketika seorang laki-laki mendengar istrinya katanya dilecehkan, dibuat seolah-olah tidak senonoh, itu masih sempat kepikiran untuk bermain badminton. Dia ingin melepaskan dirinya, mengorbankan orang lain, dan itu sangat pecundang. Itu penembakannya oleh 2 orang, bukan 1 orang. Ya, pertama oleh Baradae, yang kedua oleh FS DRR ataupun dari Kuat Ma'ruf dan PC sendiri. Untuk ini kelihatannya bisa saja ya di tengah jalan juga berubah. Mengapa tidak ada satupun yang melakukan haknya, dalam hal ini melakukan pra-peradilan? Sidang itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini bersama saya Indra Maulana dalam Cross Check di kanal YouTube medcom.id. Pekan ini kita tentu akan berbicara tentang menjelang sidang perdana Verdi Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Menariknya menjelang sidang tiba-tiba muncul polemik antar kuasa hukum para tersangka. Dari pihak Verdi Sambo berkoar bahwa perintah ke Richard Eliezer adalah perintah hajar Yosua. Pernyataan ini seolah dimunculkan ke publik bahwa Sambo tidak memerintah Eliezer untuk membunuh Yosua. Tentu saja ini menarik karena dalam kasus ini Eliezer menjadi satu-satunya tersangka yang diusulkan sebagai justice kolaborator atau saksi mahkota dalam kasus ini. Nah, apakah Sambo bersama kakak asuhnya itu mulai bersiasat untuk lepas dari jerat hukuman maksimal? Dan lalu seperti apa gambaran sidang yang memiliki 3 majelis hakim dengan 3 hakim ketua ini berlangsung? Kita cross check ya kali ini dengan kuasa hukum tersangka Ricky Rizal, Zena Dinda De Vega. Selamat pagi, salam sehat. Kemudian ada kuasa hukum keluarga Yosua, Mansur Febrian. Mas Mansur Febrian, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Bang Indra, salam sehat. Tapi juga ada pakar hukum pidana, Bang Jamin Ginting. Selamat pagi, Bang Jamin Ginting. Selamat pagi, Bang Indra. Sehat selalu, Bang Indra. Baik. Nah, ini memang kita tahu hari Senin besok ya, kita akan publik yang sangat tertarik mengikuti terus-menerus dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini, tentu akan disuguhkan besok Senin adalah sidang perdana. Seperti apa persidangan ini? Karena ini kan diliputi oleh berbagai isu bahwa Sambo akan di-backup tanda kutip kakak asuhnya di luar sana dan sudah mulai bersiasat. Kita melihat kemarin ada seperti tanda kutip ya serangan terhadap Eliezer karena Eliezer ini adalah saksi mahkota yang sekarang diusulkan menjadi justice kolaborator oleh penuntut umum, begitu kan. Nah, saya ingin tanya dulu tanggapan dari pihak keluarga Yosua terkait dengan pernyataan terbaru dari pihak Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya bahwa perintahnya menghajar bukan membunuh, begitu, kurang lebih seperti itu. Kalau Bang Mansur sendiri menilai seperti apa, Bang? Baik, selamat pagi Bung Indra, terima kasih. Tanggapan kami dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir J melihat adanya statement atau mendengar statement dari Pak FS yang dari awal selalu berubah-ubah dan seperti tidak ada konsisten. Setelah sekarang sudah P21 tahap 2, kemudian sudah ada pelimpahan ke pengadilan, tiba-tiba memberikan statement mengejutkan dan kontroversial. Kontroversialnya kenapa? Karena ada juga aktivis korupsi ya awalnya dan juga mantan pegawai KPK yang menjadi kuasa hukumnya.
Ya. tiba-tiba yang sangat idealis terhadap pemberantasan korupsi, kalau boleh saya sampaikan. Tiba-tiba beliau menyampaikan bahwa hanya perintah menghajar. Siapa yang harus kami percaya dan apa yang harus saya percaya dengan perkataan dari sang jenderal atau sang mantan jenderal ini? Ya. Karena dari awal pun beliau, apapun yang disampaikan seolah-olah bukan seperti pria yang gentleman. Oh. Sampai akhirnya semua terseret, istrinya terseret tiba-tiba. Baru akhir-akhir beliau meminta maaf, katanya istri saya tidak bersalah. Sekarang ada lagi katanya bahwa saya hanya memerintahkan menghajar, seperti ingin menjebloskan seorang anak muda yang dari awal memang kita ketahui seolah-olah seperti dikambing hitamkan ataupun dikorbankan. Oh. Apakah ini strategi untuk membuat blunder dan ingin menjerumuskan Baradae? Kami juga tidak tahu. Apapun bisa terjadi dalam proses persidangan. Namun ada catatan yang sangat penting dalam perjalanan kasus ini adalah banyak sudah skenario yang dia buat. Kemudian sudah banyak upaya untuk penyuapan ataupun mencoba membujuk dalam hal ini instansi-instansi terkait yang kita ketahui selama ini seperti LPSK awalnya itu menjadi catatan buruk seharusnya. Dan untuk perhatian juga oleh jaksa pemilik perkara ini untuk teliti dan jeli ketika membuat dakwaan kemarin. Oh, ya, ya. Nah, inilah sebuah dolus premeditatus menurut saya. Kesengajaan dengan direncanakan terlebih dahulu dan terus berulang-ulang. Direncanakan dengan sangat sistematis. Menurut Anda kira-kira ini bagian dari siasat untuk kemudian lepas dari jerat ya Bang Mansur ya? Ya, menurut saya seperti itu. Karena dari awal ini tidak ada kejujuran, selalu berubah-ubah. Skenario A gagal, ganti dengan B, kemudian ganti kembali. Oleh karenanya, karena sekarang sudah dilimpahkan di pengadilan, kita lihat alur daripada proses persidangan, kita kawal sampai dengan tuntas. Begitu Bung Indra. Kan terus ketika ditunjukkan ke publik saat di kejaksaan ya, Sambo kembali menyampaikan begitu bahwa istrinya adalah justru korban. Ya, itu narasi itu memang masih ada ya, Bang Mansur ya. Itu tetap narasi itu tetap disampaikan oleh dari pihak Sambo. Nah, betul. Selain itu narasi yang dulunya berkonspirasi ya, kurang lebih karena kemudian berkonspirasi dengan beberapa tersangka lain. Sekarang ini apakah juga Anda melihat seperti tadi Anda sebutkan ingin menjebloskan tersangka yang lainnya, Eliezer itu ya, bahwa perintahnya ini menghajar. Artinya mau mengatakan seolah-olah bahwa saya nggak perintah bunuh. Itu apakah Anda melihat itu juga, Bang Mansur? Karena ini sudah di sesi-sesi akhir, sebelum masuk ke meja hijau, tiba-tiba ada statement baru yang disampaikan juga oleh kuasa hukum yang menyita perhatian publik. Yang saya sampaikan tadi, seorang aktivis juga dalam hal pemberantasan korupsi, dia membuat statement baru bahwa saya hanya memerintah menghajar. Oleh karena siapa yang harus kita percaya? Dalam hal ini yang masih konsisten dari awal setelah terbukanya perkara, saya apresiasi kepada Baradae. Apakah karena Baradae ini menjadi seorang justice kolaborator yang membantu membuka sebuah perkara sehingga yang awalnya gelap menjadi abu-abu dan semakin terang hingga akhirnya dia sendiri yang akan diserang oleh beberapa pihak yang masih pro akan Pak FS ini. Karena kita juga bisa menilai bahwa Baradae ini sampai hari ini siapa sih yang mendukung gitu kan, kecuali publik dengan LPSK yang menaungi sekarang. Dan saya percaya dan yakin walaupun dia berdiri sendiri, dia pasti akan kuat dan akan konsisten dengan apa yang sudah dia sampaikan dan dengan sampai hari ini dia sebagai justice kolaborator. Begitu Bung Indra. Saya bergeser ke Bu Zena sebagai kuasa hukum tersangka Ricky Rizal ya. Baik, nah sekarang yang ingin saya tekan kalau dari sisi Ricky Rizal ya, Bu Zena ya. Kemarin kan ada juga serangan yang pertanyaan yang sama ini sudah mulai mengarahkan bahwa ada hajar cat. Ini publik menangkapnya, oh berarti perintahnya sebenarnya menghajar. Ini kan nanti jadi beda pengertiannya kalau di persidangan ya, karena kata per kata, kalimat per kalimat itu akan menjadi ulasan detail. Nanti Bang Jamin Ginting sebagai pakar hukum pidana bisa menjelaskan juga. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau yang berkembang sebelumnya kan sebenarnya yang diminta untuk, saya nggak tahu istilahnya apa, terhadap Yosua itu adalah Ricky Rizal.
tapi Ricky Rizal menolak. Nah, ingin saya garis bawahi, kalau permintaannya atau perintahnya ke Ricky Rizal waktu itu sebenarnya apa? Apakah perintah membunuh, atau perintah menembak, atau perintah apa? Karena ini semua bisa beda-beda artinya gitu ya. Bu Zainab boleh dijelaskan kepada kami publik biar terang benderang. Kalau misalkan Ricky Rizal itu kan sudah dijelaskan bahwa pertanyaannya itu kan pertama ada kejadian apa di Magelang. Ya. Lalu dia memberitahukan bahwa ibu dilecehkan. Lalu setelah itu ada pertanyaan berani menembak atau tidak. Jadi hanya di situ dan sudah ditolak oleh Bribka Ricky Rizal itu sendiri gitu ya. Untuk terkait keterangan sekarang yang mencuat itu adalah Bapak FS hajar cat itu menurut kami sah-sah saja. Itu pembelaan mungkin dari pihaknya Ferdy Sambo. Betul, mereka juga mempunyai hak untuk pembelaan ya tentunya. Tapi kalau misalkan ditarik lagi ke Ricky Rizal, tentunya Ricky Rizal pun juga tidak ada keterangan di BAP yang menerangkan bahwa hajar cat. Karena Ricky Rizal sudah dijelaskan bahwa saat dia buka sepatu, dia telat masuk ke dalam rumah Duren 3 itu kan dia buka sepatu dulu ya, karena etikanya buka sepatu, karena dia memakai sepatu. Sedangkan Joshua sama Kuat itu kan memakai sendal ya. Jadi memang masuknya itu yang paling terakhir gitu. Jadi saat Bribka Ricky Rizal masuk ke dalam ruangan itu sudah siap nembak ya. Jadi cuma melihat penembakan itu saja. Jadi nggak terlalu jelas itu Bapak FS teriak apa. Oke, yang dilihat siap nembak itu si Richard Eliezer. Iya, jadi itu udah pas dia masuk ke dalam ruangan itu udah penembakan gitu. Enggak, tapi yang ingin saya tanyakan, awalnya yang diminta itu kan adalah Ricky Rizal ya oleh Ferdy Sambo. Nah, yang ingin saya dapatkan informasinya di sini sekarang itu kata-katanya seperti apa? Karena yang sekarang berkembang kan ke soal Richardnya ya, ke soal Richardnya adalah hajar cat. Nah, kalau kata-kata ke Ricky Rizal itu apa? Ya, yang tadi saya bilang Mas Indra, dia menanyakan ada kejadian apa di Magelang, terus dia menjelaskan bahwa ibu dilecehkan. Oke, terus? Ibu dilecehkan, lalu dia menanyakan berani nembak, dia enggak. Oh, ada kata, tapi pertanyaannya itu ya? Iya. Oh, sifatnya pertanyaan dari Ferdy Sambo ke Ricky Rizal itu pertanyaan. Benar. Oke. Saya jawaban Bribka Ricky Rizal itu saya tidak berani, Pak. Saya tidak berani mental saya begitu. Oh, oke. Baik. Nah, ya, langsung mungkin saat ada perbedaan saat rekonstruksi Bapak FS kan bilang kalau misalkan saya ingin istilahnya mengklarifikasikan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada perlawanan kamu backup saya gitu. Tapi itu tidak dijawab juga sama Bribka Ricky. Oh, oke. Tidak dijawab satu kata pun ya? Tidak dijawab satu Kalau kata. ada perlawanan, kamu backup saya, itu kata-katanya ke Ricky Rizal ya? Tidak dijawab. Tapi Ricky sempat, Pak jangan begitu, atau melarang misalnya, mencegah paling nggak. Kalau kan ada relasi kuasa kan nggak mungkin melarang ya, istilahnya mungkin juga nggak, agak susah untuk melarang. Tapi kalau mencegah atau usul saran segala macam yang itu nggak ada ya, Bu Zena ya? Baik, itu keadaannya dia mungkin juga shock ya. Dia shock karena pertanyaan itu keluar dari istilahnya jenderalnya ya, komandannya gitu. Dia shock, dia bingung, dia cuma mikir ini apa benar begitu. Perpikiran dia hanya seperti itu gitu. Ya. Dan rentan waktu yang cepat dia hanya disuruh panggil Richard ya seperti normalnya saja ya, seorang ajudan disuruh panggil ini, suruh panggil itu. Jadi bukan karena berperan dalam turut serta atau bagaimana, namanya komandan menyuruh dia untuk panggil Richard ya, dia panggil Richard. Tapi untuk menembak pun dia sudah menolak gitu. Baik, saya ke Bang Jamin Ginting untuk memberikan pandangan atau persepsi kalau soal perbedaan kata-kata. Mungkin sebelumnya pernah kita diskusikan ya di forum yang lain, Bang Jamin, tapi mungkin ada penjelasan yang lebih panjang lebar di sini. Itu apakah sangat pengaruh dan bagaimana menunjang kebenaran satu argumen tertentu begitu? Karena argumennya ini kan sedang bertentangan ya, kontradiksi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tentu saja wajar itu di persidangan, tapi mungkin digambarkan ke publik bagaimana sih yang kemudian nanti bisa dipercaya oleh hakim, gitu Bang Jamin. Ya. Saya lihat begini ya Mas Bang Indra ya. Jadi yang kalimat hajar cat itu kalau sepintas memang ada di BAP.
Oke. Ya, contohnya ada di BAP dipertanyakan bagaimana Anda untuk melakukan pembunuhan itu ada enggak niat? Enggak, saya hanya mengajarkan bahwa hajar cat. Dan itu juga disampaikan juga dalam ruang publik yang oleh kuasa hukumnya. Yang sebenarnya ini nggak pernah disampaikan oleh kuasa hukum. Jadi ini pas mau sidang baru disampaikan. Nah pertanyaannya adalah apakah kalimat itu apa sih motifnya ya sampai ada kalimat itu disampaikan di ruang publik. Ya. Nah jadi mereka penasihat hukum ini sedang membuat alibi yang ingin membebaskan FS ini dari jerat pasal 340 maupun 338 begitu. Nah, bagaimana alibi itu bisa masuk ke pembebasannya? Karena dalam konteks pidana di pasal 55 itu ada pasal penyertaan terkait dengan menganjurkan melakukan tindak pidana. Nah, dalam konteks Whitlocker yang menganjurkan tindak pidana itu penganjur hanya menginginkan supaya orang itu menganiaya, contohnya dalam terminologi hajar cat. Hajar contohnya dalam konteks ini adalah ingin menganiaya. Tetapi yang dianjurkan bukan menganiaya, malah membunuh begitu. Ya. Nah, yang membunuh itu kita kategorikan sebagai Baradae contohnya. Nah, jadi alibi ini dibangun, jadi dalam persidangan mereka akan tetap mengatakan pada pendiriannya kalau sebenarnya FS ini hanya menginginkan menghajar, bukan membunuh. Tetapi realitanya yang dianjurkan itu melakukan pembunuhan. Jadi aktor intelektual menginginkan untuk menghajar, eksekutor yang dianjurkan membunuh. Maka pertanggungjawaban pidananya karena mensereanya ada di aktor intelektual menganiaya, yang satu membunuh, maka nggak bisa dipertanggungjawabkan aktor intelektual untuk pembunuhan yang dilakukan oleh yang dianjurkan. Nah itu konstruksinya. Sehingga pasal 351 yang ayat 3 yang tidak dimasukkan dalam surat dakwaan itu tidak itu yang dikejar, sehingga 338 maupun 340 itu tidak terbukti nantinya. Itu yang sedang dialibi konstruksi berpikir hukum yang sedang dia bangun sekarang ini. Tetapi saya kira ini sangat lemah kalau dari sisi saya. Pertama tadi kuasa hukum RR sudah mengatakan kalau rencana di Saguling itu mengatakan penawaran untuk melakukan pembunuhan dengan menggunakan pistol. Itu artinya sudah ada rencana dari awal memang untuk melakukan pembunuhan. Jadi jangan diambil dari petikan pernyataan hajar cat saja begitu. Ya. Itu yang pertama ya, ada dan ditawarkan juga kepada Baradae. Lalu di tempat kejadian kalau kita lihat surat dakwaan, petikan surat dakwaan yang disampaikan di SIPP itu antara jam 15.28 sampai jam 18.00. Di situ ada sekitar 2,5 jam lah waktu jeda ya dari kejadian tersebut. Jadi waktu dia datang ke Duren 3, senjatanya sudah dipersiapkan. Ya, sudah ada senjata. Lalu masuk ke dalam ruangan sudah membawa senjata. Berarti memang ada keinginan dikaitkan dari Saguling ke Duren 3 ada rencana pembunuhan yang memang sudah dikonstruksikan untuk melakukan itu. Pertanyaannya jadi, Bang Jamil, ya. Saya potong sedikit saja. Saya pertanyaannya, Baik. Apakah dengan mempersiapkan senjata dan katakanlah logikanya kemudian menembak, apakah itu bisa kemudian terkorelasi absolut dengan arti membunuh? Kalau hajar cat dengan pistol misalnya, hajar kakinya, hajar ini kan belum tentu mati, tapi apakah itu bisa artinya terkorelasi absolut secara langsung kalau dalam persidangan ya? Oke, kalau kita masuk dalam konteks pembunuhannya, kita sepakat dulu di 340, 338 pembunuhannya, apakah nanti berencana atau tidak akan kita lihat. Nah kalau pembunuhannya kan sudah jelas ya, ada secara material, ada orang yang dibunuh, ya kan, sudah jelas itu, dan juga dia sudah mengakui bahwasanya dia meminta maaf gitu ya, FS meminta maaf telah menghilangkan nyawa yang tadi sudah disampaikan itu, berarti pembunuhannya sudah terjadi. Dan cuma ternyata apakah pembunuhan ini dilakukan oleh Baradae tadi konsepnya atau dilakukan oleh FS. Ya. Nah, FS yang mau kita tarik adalah di sini konstruksi berpikirnya apakah niat pertama, niat awal ya, prime reanya mensreanya itu adalah dari FS
atau dia nggak pernah punya niat itu gitu. Nah, baru nanti kita masukkan ke pasal perencanaannya. Nah, pasal perencanaan tadi itu sudah masuk di saguling terkait dengan penawaran untuk menembak. Penembakan itu tentu kan kita tahu bahwasanya penembakan menggunakan senjata, ya tentu bukan menganiaya. Kalau menganiaya tentu tidak menggunakan senjata, ya bisa aja dengan alat-alat di lain ya, yang pisau apa dan segala macam gitu ya. Tapi kalau senjata saya kira hakim juga nanti akan bisa menilai berbeda ya. Nah, lalu tadi saya katakan masuk dia ke alat yang digunakan untuk membunuh, pistol itu yang dibawa ke dalam, dan pistol itu setahu saya itu sempat jatuh ya di mobil dan segala macam, sempat diambil lalu diserahkan lagi ke dia. Nah, itu dibawa, dan dalam konstruksi yang dikeluarkan oleh Mabes Polri itu penembakannya oleh 2 orang, bukan 1 orang. Ya, pertama oleh Baradae, yang kedua oleh FS penembakannya itu. Nah, jadi terminologi alibi yang dibangun tentang hajar cat itu untuk menghilangkan pasal 338 dan 340, saya kira itu isu yang sengaja untuk membuat ya agak sedikit ada perlawanan di media lah kalau saya lihat ya. Kalau saya sebelumnya, kalau dari pihak Verdi Sambo dalam hal ini kuasa hukumnya sangat sangat minim sekali untuk bisa memberikan pernyataan ke media, baik dalam wawancara seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, tetapi tiba-tiba muncul itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita, tiba-tiba muncul dengan narasi seperti itu begitu. Jadi artinya memang garis bawahnya adalah sedang membuat alibi ya untuk lepas dari pasal berapa tadi, Prof? 340 dan 338 yang terkait dengan berencananya maksudnya ya. Berencana pembunuhan. Kalau dia kan masuknya di 351 ayat 3 terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian gitu. Baik. Nah, sekarang kembali ke Bang Mansur. Bang Mansur, Anda melihat ke beberapa hal itu kan memang seolah menjadi dikondisikan. Apakah Anda melihat, saya ingin tanya di luar materi lah, tapi kalau soal strategi-strategi dalam tanda kutip siasat yang sedang dijalankan ini, apakah memang benar ini seorang Sambo sendirian untuk lepas dari jerat melalui kuasa hukumnya saja, atau ada skenario di luar yang besar yang sering disebut oleh Prof. Muradi yang munculkan ini pertama, kakak asuh? Dari sisi keluarga Yosua melihat ada gerak-gerak seperti itu tidak, Bang Mansur? Dari apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Jamin, saya sangat sepakat ini adalah sebuah alibi untuk menutupi mens rea daripada para pelaku. Dan ini disampaikan juga kepada publik untuk menyeimbangkan pemberitaan yang sudah beredar di masyarakat. Ya, masyarakat. Gitu. Ya, tanggapan dari keluarga terhadap hal ini tentunya semakin miris. Banyak sekali, walaupun sudah dipecat ya, walaupun sudah di PTDHK, namun relasi kuasa daripada Pak FS ini belum hilang sampai hari ini. Dan kami menduga juga ada peranannya daripada yang disebut kakak asuh, kami juga tidak tahu itu siapa, namun biarlah publik yang menilai hal tersebut. Tapi terasa nggak geraknya oleh kuasa hukum keluarga Yosua? Sangat terasa sekali dari awal rekor. Jadi maksudnya itu nyata ya, cuman belum bisa diomongkan cara siapa. Ya, betul, kami tidak bisa sampaikan mungkin secara ini kepada publik, tapi biarlah publik yang menilai sebetulnya mau ke arah mana. Dan dugaan terkait ingin penghilangan pasal 338 dan 340 itu sudah sejak awal sebetulnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau toh ini nggak muncul ke publik, masyarakat ini tidak menuntut sebuah keadilan, mungkin ini sudah tertutup dengan rapat. Lebih keji mana ketika sebuah pembunuhan yang direncanakan, kemudian dipelintir seolah-olah ini adalah tembak-menembak, mencoba membunuh seorang atasan, dan kemudian sekarang ya puji Tuhan terbuka dengan sendirinya, karena sepintar-pintar apapun seorang menutupi bangkai itu akan tercium juga dan ketemu juga.
Jadi ketika sudah sekarang masuk ke mau proses ke persidangan, ya keluarga dan penasihat hukum terlepas dari melakukan upaya-upaya hukum untuk mensupport daripada jaksa yang menjadi wakil keluarga, kami juga sangat berharap penuh kepada Tuhan supaya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Itu Bung Indra. Oke, tadi digambarkan kan ini akan membentuk alibi untuk lepas dari jerat pembunuhan dan pembunuhan berencananya. Tapi Bang Mansur juga ini muncul lagi yang juga baru ya. Kemudian mengatakan bahwa FS itu sedang pergi beranjak untuk main badminton gitu. Nah, ini kalau dari tanggapan keluarga Yosua seperti apa ini, Bang Mansur? Ya, semakin lucu mendengarnya. Karena kalau kita simak beberapa waktu lalu, katanya sudah menerima telepon dari Ibu PC maupun skuad yang lain. Ada sebuah kejadian di Magelang katanya. Itu statement itu keluar setelah skenario di Duren 3 ataupun di Rumah Saguling ini sudah terbantahkan dan itu dinyatakan palsu. Itu kita terbukti dengan adanya laporan palsu di sana. Dan apakah ia mungkin ketika seorang laki-laki ya, mendengar istrinya katanya dilecehkan, dibuat seolah-olah tidak senonoh, itu masih sempat kepikiran untuk bermain badminton. Saya pribadi punya istri, kalau dengar seperti itu, saya bukan main badminton, saya ngasah golok di rumah, saya cari orangnya. Tapi ini sangat aneh sekali, dia malah main badminton, mempersiapkan raket dan koknya, mungkin juga mencari lapangannya. Ini sangat Itu yang bermain badmintonnya itu setelah mendengarkan laporan ini atau sebelum mendengarkan laporan ini Bang Mansur yang sampaikan? Nah itu dia, karena statement sedang mau bermain badminton ini kan baru akhir-akhir ini terdengar ya, bahwa beliau mau main badminton. Tapi kejadian itu kan kita juga tarik ke belakang bahwa sudah menerima telepon itu setelah gugur terkait laporan yang dugaan pelecehan di Duren 3. Tarik ke Magelang, kemudian sudah menelpon terlebih dahulu, sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu, katanya masa ia masih sempat untuk mau bermain badminton. Kan logika sederhananya bagaimana seseorang lelaki yang mendengar perempuan yang dicintainya itu dilecehkan, kok tiba-tiba malah main badminton gitu. Oke, ini berarti bisa dibaca juga artinya sebuah upaya atau siasat untuk lepas dari maksud berencana itu tadi. Ya. Oke, lagi-lagi itu ya. Asumsikan besar, betul. Ya, asumsikannya bisa dia ingin melepaskan dirinya, mengorbankan orang lain, dan itu sangat pecundang menurut saya. Kalau memang melakukan, akuilah dengan jujur, dengan tegas dari awal. Tidak perlu melibatkan berpuluh-puluh anggota Polri. Kasihanlah, mereka juga punya keluarga gitu loh. Jadi gentle lah, akui apa yang memang dia lakukan. Kalau sana dilakukan, kita kan karena menghormati asas praduga tidak bersalah, kita tunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, baik, saya kembali ke Bu Zena. Bu Zena mungkin bisa digambarkan juga apakah pengaruh-pengaruh dari Verdi Sambo ini masih juga berdatangan ke Ricky Rizal misalnya, apakah pernah curhat tanda kutip kepada kuasa hukumnya, karena tadi disinggung relasi kuasa seorang Verdi Sambo walaupun sudah dipecat ya, itu ternyata masih terasa, apalagi kalau kemudian kita bicara tentang kakak asuh yang kita tidak tahu sampai sekarang di siapa, tetapi dari sisi keluarga Yosua, dari berbagai pihak lain, IPW juga menyatakan itu ada karena memang mengingat perannya atau posisinya Sambo saat itu memang sangat-sangat penuh dengan kuasa ya. Ada 2 jabatan utama di sana di dalam kepolisian. Ada tidak Bu Zena pengaruh atau upaya untuk membuat Ricky ini, karena Ricky ini bisa juga salah satu yang menjadi bisa disebut sebagai akan bisa mengungkap tuntas kotak Pandora juga ini, Bu Zena. Ya betul Mas Indra, makasih. Kalau dibilang ada hasutan atau pengaruh dari lingkaran kuasanya Verdi Sambo, tentunya sampai saat ini saya tidak pernah mendengar curhatan atau cerita dari Bribka Ricky Rizal terkait itu. Karena sebelum kami yang memegang sebagai kuasa hukumnya kan tadinya masih kelompoknya Bapak Arman Hanis yang memegang sebagai kuasa hukumnya Bribka Ricky Rizal. Kalau kami kan per tanggal 20
3 Agustus ya. Nggak ada ya itu ya? Iya, sampai saat ini pun dia juga bilang tidak ada. Jadi tidak ada pengaruh apapun sih. Oke. Tentu kita bicara persidangan itu sebagai kuasa hukum punya target ya. Kalau sekarang itu sudah masuk tersangka, bukan hanya ini tapi menjadi tersangka yang klasternya bisa disebut utama ini Bu Zena. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Karena dia dimasukkan bersama Verdi Sambo, bersama dengan Eliezer, bersama dengan yang lain gitu ya, Putri Candrawati, termasuk dengan Kuat Ma'ruf juga. Artinya Ricky Rizal ada di klaster itu. Targetnya apa? Apakah total bebas dakwaan atau seperti apa? Zena? Oh, tentunya kalau kami sebagai kuasa hukum dari mendengar cerita langsung atau kronologis langsung, kesaksian langsung dari Brigadir Ricky Rizal, tentunya kami juga menilai bahwa ini adalah sebagai korban keadaan. Kalau dibilang ada mens rea, tentunya saja tidak ada mens rea. Kalau misalnya ada mens rea, tentu saat ditawarkan oleh atau diperintah oleh Verdi Sambo, tentunya dia akan menerima. Itu saja dia sudah sangat berani untuk menolak perintahnya, walaupun hanya menanyakan ya. Kan itu psikologinya mungkin kalau melihat di situ kan keadaannya Bapak Verdi Sambo itu saat menanyakan itu menangis. Seperti orang yang menahan amarah sambil menangis. Saat berbicara di lantai 3 itu. Itu saja dia udah pikirannya sudah merasa takut ya. Terus ditanya seperti itu, dia masih berani untuk menolak karena dia masih ingat keluarga dia, nggak mungkin lah dia menjadi orang yang seperti itu gitu. Jadi mens rea-nya saja sudah tidak ada untuk niat membunuh, jadi atau disebut perencanaan juga tidak ada disebutkan untuk seperti ini seperti itu juga tidak ada. Tapi dia sendiri juga tidak sempat mengingatkan Yosua ya, karena kan sebenarnya jangka jedanya kan cukup lumayan. Iya. Saya waktu itu juga pernah nanya, ini tuh waktu turun dari lantai 3 kenapa tidak memberitahukan itu. Di situ dia hanya bilang, saya bingung Bu, dia bilang. Posisinya saya hanya jabatannya bribka, itu pertama. Kedua, saya takut. Saya takut kalau misalkan, kan ini nggak ada kejadian apa-apa, cuma hanya omongan, pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya dia bilang kemana-mana, apakah itu akan jadi bumerang buat saya? Apalagi dia tahu powernya Verdi Sambo seperti apa. Jadi memilih diam aja dia ya? Dia bukan memilih diam, tapi dia pertanyaan yang di pikirannya adalah, ini benar apa enggak ya? Tapi kalau benar, kalau misalnya saya mengadukan lah, ini saya bakal gimana gitu. Dia pemikirannya seperti itu. Tentunya rasa takut pasti ada. Oke. Ya Pak Jamin, secara psikologis kalau kita melihat kan, coba kita juga menalar ya apa yang disampaikan oleh Ricky Rizal melalui Bu Zena ini ya, keterangannya ya kan. Mungkin saja seperti itu sangat bisa saja itu terjadi Pak Jamin ya. Tapi secara hukum itu bagaimana sih posisinya kalau buat gambaran ke publik? Ada seorang bawahan yang pangkatnya jauh banget di bawah, relasi kuasanya jelas di situ, tapi dia mengetahui ada sebuah niatan untuk menghabisi nyawa seseorang. Ada ketakutan, ngomong dulu, tapi takutnya ini rencana ini nggak ada, terus dia akhirnya menjadi sebuah fitnah dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Jamin memberikan gambaran untuk konteks hukum dalam hal ini? Ya, konteksnya itu sampai saat ini masuk ke dalam pasal 55. Nah, peran dia di pasal 55 itu apa? Apakah dia sebagai yang mededadder, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, atau orang yang disuruh melakukan, ya, hanya sebagai alat, atau orang yang menganjurkan sama yang dianjurkan, atau nanti 56 yang memberikan fasilitas. Nah, kalau kita lihat tadi keterangan kuasa hukum RR, tentu RR ini kan tidak melakukan suatu perbuatan langsung dengan pembunuhan. Nah, tapi kita tidak tahu di situ apakah dia ikut serta dalam memegang tangannya atau menyediakan sarana dan prasarana dan sebegitu. Nah, kalau itu yang menjadi dasar pasal 55 dalam hal ini adalah bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Nah, bersama-sama itu tidak selalu bersama-sama menembak, ya. Artinya ada satu yang buka pintu, ada satu yang menyediakan alat, bahkan memanggil juga bisa termasuk ya.
Ya, karena kan dia tahu adanya usaha untuk melakukan. Jadi niat pertama adalah pembunuhan. Niat pembunuhan itu sudah disampaikan kepada masing-masing dan masing-masing ikut dalam niat itu untuk mewujudkan niat tersebut. Nah, kalau setiap orang yang sudah tahu ada niat jahat untuk membunuh dan sama-sama mempunyai keinginan untuk mewujudkan suatu perbuatan itu, itulah yang tadi dimasukkan sebagai metadata atau bersama-sama melakukan pembunuhan itu. Jadi nggak selalu sama-sama menembak, sama-sama menggorok, ya enggak. Tapi ada yang lain sebagai yang megang, ada yang sebagai memberitahu, menyampaikan. Kemudian alasan psikologis seperti yang disampaikan oleh Bu Zena tadi, apakah masuk dalam pertimbangan hakim? Misalnya, ya pasti mereka nggak berani ngelawan perintah atasannya seperti itu. Itu ada nggak sih, bagaimana sih gambaran pertimbangan hakim, Bang Jamin? Ya, kalau dilihat dari relasi kuasa yang dilihat majelis ini, apakah ada kesempatan bagi dia untuk tidak melakukan suatu perbuatan? Tadi sudah dikatakan ada penawaran atau ditanyakan mau nggak untuk melakukan menembak. Dia sudah bisa menolak begitu. Nah, tapi seharusnya ditindaklanjuti lagi. Artinya dia tidak ada di situ atau lari atau melaporkan adanya suatu perbuatan. Tapi karena ada relasi kuasa yang tadi sudah disampaikan cukup takut itu tidak bisa dijadikan alasan dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum. Tapi nggak bisa. Tapi dari sisi pengurangan pemidanaan mungkin bisa dijadikan dasar. Tapi kalau lepas dari segala tuntutan hukum, kelihatannya agak berat ya dalam pertimbangan majelis untuk itu begitu. Kan kalau kita mau bicara rileks tanpa misalnya ada kasus ini ya, kesannya kalau dalam kondisi begini ini maju mundur kena gitu. Apa Pak Jamin mungkinkah itu analogi seperti itu digambarkan dalam hal ini? Ya memang begitu, karena kan seseorang sipil polisi itu bukan taat terhadap pimpinan tapi taat terhadap hukum gitu. Jadi ya kedudukan polisi itu bukan, dia kan sipil seperti kita. Beda dengan militer. Kalau militer udah jelas dari komandonya dia taat kepada komandan. Nah, tapi kalau sipil dalam konteks kepolisian seperti ini, dia bukan relasi kekuasaan kepada pimpinan supaya taat, tapi dia aturan hukum yang dia taati. Dan itu sudah keluar dari jalurnya sebagai penegak hukum begitu. Formalnya memang ada kondisi seperti itu. Tapi juga di real lapangannya ada kondisi kalau kita melihat seorang Verdi Sambo waktu itu ya, dia tidak hanya sebagai kadif propam, tetapi juga kasatgasus. Jadi ini, dan kemudian kita mungkin nggak tahu kalau polisi dengan jabatan seperti itu dan pangkat seperti itu tuh mungkin jaringannya tidak hanya seorang Verdi Sambo saja yang kuat, ada beberapa yang lain. Sementara ini adalah seorang bribka. Nah, perhitungan-perhitungan seperti ini itu apakah nanti juga tetap dicermati oleh hakim? Atau pendekatan formal yang seperti itu? Kan kalau polisi pasti sipil yang sistemnya adalah patuh pada hukum, bukan patuh pada atasan. Ya, jadi kalau nanti dia sudah melihat ini sebagai suatu tidak ada jalan keluar begitu ya, tapi dia sebenarnya bisa tadi bisa menolak dan bisa untuk tidak hadir di situ, tidak bisa membantu melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, ini merupakan dasar bagi dia untuk pertanggungjawaban. Tapi peringanannya yaitu artinya dia sebenarnya tidak melakukan eksekusi terhadap tindakan itu ya. Dia tidak melakukan eksekusi dan dia bawahan, relasi atasan bawahan. Dan kalau kita lihat kedudukan itu memang ada keadaan seperti itu, tapi itulah risiko dari jabatan yang dia miliki sebagai bawahan dalam konteks sipil kepolisian. Dia harus bisa menempatkan dirinya untuk menolak perintah yang tidak sah. Karena yang bisa dilepaskan itu Pak Indra adalah kalau dia di bawah kekuasaan atau ada kekuasaan dari luar yang cukup kuat yang dia tidak bisa hindarin begitu. Nah, contohnya dia ditodong oleh senjata, harus tembak, kalau nggak kami tembak. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk membebaskan dia dari hukuman. Jadi ada tekanan yang cukup kuat dari luar sehingga dia tidak punya alternatif untuk bisa tidak melakukan suatu perbuatan gitu. Itu yang kita namakan. Berarti yang diukur nanti apakah dia masih punya pilihan atau tidak, masih bisa
mengelak atau tidak begitu ya Pak Jamin ya, yang diukur oleh hakimnya. Ya, jadi itu kalau konsep di pidana namanya overman di pasal 8, itu yang paling kena di situ kan tentu eksekutor gitu ya. Eksekutor ini kan contohnya Baradae. Ya. Dia sudah diterima justice collaborator, GC-nya sudah ada sama dia. Nah, terus dia yang mengungkapkan suatu kejadian, dia pelaku yang paling kecil untuk mengungkapkan yang paling besar. Nah, waktu dia melakukan tembakan itu di bawah tekanan atau ancaman. Nah, kalau tadinya ada, contohnya ada dua, berdasarkan hasil scientific evidence, nantinya kalau memang ada dua senjata di situ, satu yang dipegang oleh Baradae dan satu lagi dipegang oleh FS, nah ini bisa makin memudahkan Baradae untuk mengatakan dia di bawah ancaman gitu. Oke, baik. Tapi memang kalau cerita yang beredar, yang diketahui publik ya, itu kan memang justru ada sempat janjikan hadiah dan lain sebagainya. Oke. Tapi saya bergeser dulu ke Bang Mansur. Bang Mansur, tentu kalau kita lihat tidak hanya dari sisi Verdi Sambo, tapi tersangka-tersangka yang lain ini kan dengan penjelasannya masing-masing. Pak Roni juga saya pernah berdiskusi ya, berdialog ya melalui sebuah wawancara juga. Tentu saja targetnya adalah bebas dari semua dakwaan. Sebenarnya dari sisi pihak almarhum Yosua ini, dari keluarga almarhum Yosua ini seperti apa sih melihat tersangka-tersangka yang lain? Karena kan saya ingin bertanya ini begini, sebagian masyarakat melihat ya tentu itu semuanya adalah tanggung jawab Verdi Sambo. Yang lain-lain mana berani ngelawan waktu itu gitu kondisinya, mencoba maklumi. Tapi kalau dari sisi keluarga Yosua sendiri melihat seperti apa sih para tersangka yang lain dalam artian kayak Ricky Rizal, kemudian siapa namanya Richard Eliezer ya, beda dengan yang Kuat Ma'ruf maupun Putri. Tanggapan dari keluarga terkait beberapa tersangka lain di luar daripada FS dan Bu PC ya tentunya. Karena kita tahu beberapa tersangka ini ada setelah Pak FS ini jadi tersangka waktu itu. Dan seperti itu. Harapannya tentu karena sudah ada yang meninggal, sudah terjadi perbuatan atau tindak pidana ini. Harapan dari keluarga tetap ada hukuman yang sesuai dengan porsinya. Ya. Namun perkara ini juga tidak terlepas setelah dibantu oleh Baradae yang awalnya kekeh mengakui bahwa dirinya sebagai eksekutor awal dan dirinya yang menembak segala macam lah karena sebuah pengaruh mungkin. Namun ya kita bersyukur berjalannya waktu dia mengakui, dia jujur dengan apa yang disampaikan. Kemudian dia juga meminta maaf secara langsung kepada keluarga seluruhnya dan itu sangat menyentuh untuk keluarga tentunya. Berbeda dengan yang lain, tidak ada kata-kata maaf ataupun bela sungkawa baik dari Pak FS dan Bu PC, kemudian Kuat Ma'ruf juga yang kita nggak tahu porsinya seperti apa sih sebetulnya dalam kejadian itu karena gelap semuanya. Dalam hal ini CCTV juga kita tidak pernah melihat seperti apa sebetulnya jalur cerita ini dan kenapa harus si anak ini dieksekusi dengan sedemikian rupa. Saya pribadi melihat tujuannya satu, ketika saya hormat dengan atasan, gampang dekat dengan atasan, itu jabatan kan gampang naiknya. Itu kita nggak usah pungkiri hal-hal kayak gitu. Mau di polsek, mau di polres, ketika ada pangkat yang lebih tinggi siap komandan, itu nggak ada lain. Nggak usah tutup-tutupin hal tersebut. Jadi ketika kejadian ini terjadi di rumah mantan seorang jenderal dan katanya yang melakukan adalah seorang barada, apa daya dia untuk menolak? Kenapa harus menembak? Tidak mungkin. Dengan posisi si bintang 2 itu. Ya. Dan gas bintang 2 biasa ya. Itu bukan bintang 2 biasa, itu levelnya berlapis-lapis. Polisinya polisi, di rumahnya polisi kan seperti itu. Ya. Satgasnya polisi. Mau ngomong apa seorang barada ini? Dan katanya waktu itu Brib KRR juga mengumpat di balik kulkas kalau tidak salah. Ya pantasan lah mungkin awal-awalnya perkara ini dingin karena ada kulkas, harusnya kulkas tersangka kan itu. Kenapa nggak disita? Itu celotehannya. Jadi untuk relasi kuasa ini sangat kuat. Apapun yang terjadi, walaupun memang dikatakan ada hak tolak, ada hak untuk kita mempertanyakan ketika akan melakukan sesuatu, tapi ketika pimpinan mengatakan A, pasti dia lakukan. Oke. Baik. Bu Zena, jadi gambaran dari Bang Jamin Ginting sih sebenarnya
konteks seperti ini tanpa mendahului persidangannya, tapi kita berdiskusi di sini. Konteks seperti ini tadi digambarkan relasi kuasa, tidak mampu menolak, pangkatnya seperti ini dan itu ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi pertanggungjawaban hukum, tentu saja masih ada pertanggungjawaban hukum. Mungkin saja dengan pertimbangan hakim dan lain sebagainya, melihat kondisi psikologis waktu itu, relasi kuasa dan lain sebagainya, itu hanya di dalam konteks pengurangan jumlah waktu hukuman pidananya begitu Bu Zena. Kalau pendapat dari Bu Zena sendiri seperti apa? Ya, seperti tadi kata Bang Mansur nih, masalah polisi itu kan kalau misalkan atasan menyuruh mereka siap-siap aja ya Bang Mansur ya. Siap, Mbak. Kalau masalah skenario itu ya, itu bisa dilihat sendiri kalau misalkan itu berarti komandan menyuruh, namanya atasan yang menyuruh siap-siap aja. Tapi kan itu tidak selalu diikuti oleh Bribka RR tentunya. Sebenarnya di tanggal 8 waktu BAP itu sebenarnya bahkan sebelum Eliezer itu mengajukan GC, Bribka RR sudah bicara terus terang, sudah tidak mengikuti skenario Verdi Sambo. Oh. Seperti itu. Apa yang dibicarakan apa Bu Zena? Iya itu yang tadinya kan dia ngomong ngumpet ya di belakang kulkas. Setelah itu tidak ada kata itu lagi. Jadi walaupun dia ada penekanan di awal oleh Verdi Sambo, setelah itu dia tidak mengikuti lagi alur dari Verdi Sambo karena dia juga tidak bertemu lagi kan oleh Verdi Sambo gitu. Jadi dia merasa tidak ada rasa takut lagi. Dia juga mikir kalau misalkan dia berbohong, namanya orang berbohong, ditanya berkali-kali itu akan berubah-berubah. Dia tidak akan ingat skenario yang dibuat awal. Iya, seperti itu. Kecuali apa yang terjadi sebenarnya ya. Oke. Benar. Baik, saya kembali untuk menjelaskan sedikit teknis nanti sebelum ini di segmen di sesi akhir ini ya. Bang Jamin Ginting mungkin bisa menggambarkan, ini kan akan ada 3 majelis hakim ya, Bang Jamin Ginting. Dalam konteks kalau saya klasterisasi ini, majelis hakim untuk yang pembunuhan berencana plus obstruction of justice-nya. Dalam hal ini seperti Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice. Begitu juga dengan Kuat, Putri, Eliezer, dan juga Ricky gitu ya. Lalu ada majelis hakim untuk obstruction of justice dengan tersangka Arif Rahman, Agus Nurpatria, terus Hendra Kurniawan ya. Lalu kemudian ada majelis hakim untuk obstruction of justice, Cuk Putranto, Ivan, dan Baikuni. Nah, kalau melihat konsep 3 majelis hakim ini, apakah memang nanti akan dipisah-pisah seperti itu sesuai dengan pasal dakwaannya atau bagaimana Bang Jan? Mungkin bisa digambarkan kepada publik. Biasanya ya dalam konteks majelis hakim yang satu untuk beberapa tindak pidana yang sejenis, contohnya FS, RR, ya, lalu Baradae dan Putri. Ya. Itu pasti sidangnya kalau menurut saya disatukan dalam satu sidang, cuma nomor perkaranya yang berbeda. Kenapa? Karena di situ nanti saksi yang akan menerangkan berlaku untuk semua, karena pasalnya sama ya di 3340 dan 338. Demikian juga yang untuk obstruction of justice, tentu kalau dia majelisnya sama, tentu dalam satu persidangan. Ya, jadi tidak setiap satu terdakwa satu sidang, setiap satu terdakwa satu sidang, itu tentu akan memakan waktu yang cukup panjang dan juga nanti saksinya bisa berulang-ulang untuk memberikan kesaksian kepada setiap sidang yang berbeda-beda. Ya, jadi di satu sidang yang sama, dalam majelis yang sama, dan terdakwa yang mempunyai dakwaan yang sama. Jadi masing-masing ada di situ. Nah, yang kita perhatikan Mas Indra, tentu kita lihat ini, saya sangat khawatir terkait dengan saksi. Saksi itu kan sampai sekarang yang kemungkinan masih bisa konsisten yaitu Baradae yang masih mengusulkan untuk permohonan justice kolaborator GC-nya di pengadilan. Nah, kalau yang lain seperti RR ataupun dari Fuad Ma'ruf dan PC sendiri untuk ini kelihatannya bisa saja ya di tengah jalan juga berubah, karena berdasarkan ketentuan pasal 15 UHAP itu dikatakan keterangan yang bisa diambil sebagai dasar ada keterangan yang disampaikan di persidangan. Jadi BAP itu bisa berubah orang dalam persidangan, tapi juga hakim
dalam memutuskan suatu perkara dengan perubahan keterangan di dalam BAP dengan di persidangan yang berbeda, tidak serta-merta juga menerima itu sebagai suatu keterangan yang dapat diterima seperti itu ya. Pasti dia lihat dari latar belakang orang tersebut. Nah, jadi karakteristiknya seperti itu nanti kelihatannya keadaan di persidangannya. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup dimulai dari Bu Zena dulu, yang diharapkan dari sidang perdana nanti dari Senin sampai kemudian tentu saja ya, bukan diharapkan di sidang perdana saja sih, tapi berjalannya persidangan ini seperti apa kira-kira Bu Zena dalam konteks pembunuhan terhadap Brigadir Yosua? Baik. Kalau buat kami kuasa hukum Bribka Riki Rizal tentunya ingin persidangan ini berjalan dengan lancar dan agar mungkin majelis hakim bisa melihat dengan jelas apakah klien kami berperan atau tidak, atau bisa dikatakan ikut dalam perencanaan tersebut atau tidak, dan bisa dilihat apakah mens rea itu ada di klien kami atau tidak, seperti itu ya. Jadi tentunya bisa dilihatlah peran-perannya masing-masing dan bisa tidak menutup mata dan hanya melihat atau mendengar dari opini publik, tentunya dari fakta-fakta persidangan nantinya. Oke, baik. Saya ke Bang Mansur sebagai penutup. Bang Mansur, akhirnya ini akan tiba di meja persidangan. Ini mungkin justru baru dimulai ini ya, Bang Mansur ya. Baru dimulai upaya kebenaran yang terjadi. Silakan Bang Mansur. Baik, Bung Indra, sebelum menjadi penutup, mungkin sampai hari ini yang menjadi pertanyaan besar untuk saya kepada para pihak yang sudah ditersangkakan dengan pasal yang begitu berlapis, ya. Di luar daripada yang justice kolaborator, ya. Mengapa tidak ada satupun yang melakukan haknya, dalam hal ini melakukan pra-peradilan, sampai hari ini tidak pernah ada. Itu kenapa? Itu sangat pertanyaan besar. Ada apa sebetulnya? Bang Mansur, tahan dulu Bang Mansur, sampai di situ tahan dulu. Langsung kita tanyakan ke Bu Zena. Baik. Kenapa nggak pra-peradilan? Sangat serius soalnya ini pasalnya. Ya. Kenapa kami tidak mengajukan pra-peradilan? Tentunya karena menurut kami akan menjadi buang-buang waktu. Kami juga kan menerima BAP. Menerima BAP itu kan juga setelah kami masuk tuh ya, itu dari kami mendapatkan menjadi kuasa hukumnya Riki Rizal itu aja udah telat gitu. Itu pertama, kami juga harus mempelajari. Kedua dan ketiga, itu sudah jelas ada pembunuhan, ada korban. Jadi sebagai solidaritas sesama polisi, Bribka Riki Rizal itu, maaf itu ada orang ngomong, Bribka Riki Rizal itu mengatakan bahwa ya dia siap, kita ikutin saja. Yang penting saya ingin mendapatkan keadilan. Kita kembali pada pokok perkara saja, kita lihat fakta-fakta persidangan. Oke. Jadi itu alasannya Bang Mansur. Kalau Bang Mansur gimana? Ini paling tidak dari Riki Rizal ya? Iya. Kalau mengatakan solidaritas, karena ini menurut hemat saya pasalnya itu seperti ingin dilemparkan ke dalam jurang. Seorang jenderal bintang 2 waktu itu ditersangkakan yang saat ini juga sudah menjadi terpidana. Dalam hal ini Bapak Napoleon Bonaparte, dia langsung melakukan pra-peradilan ketika ditersangkakan. Tapi ya kembali ke perspektif masing-masing, mungkin ada metode lain juga, kami juga tidak tahu. Bang Mansur, kenapa apa Bang Mansur? Jadi penasaran kita nih, enggak terlalu. Ya, makanya saya di sini mungkin bertanya, sampai hari ini sangat bertanya-tanya sebelum saya dari awal. Kenapa ya? Tidak ada satupun yang melakukan pra-peradilan sampai pelimpahan ke pengadilan gitu loh, karena menurut hemat kami kalau belum dilimpahkan ataupun belum memiliki jadwal untuk persidangan itu masih bisa loh pra-peradilankan walaupun misalnya masuk di pertengahan gitu loh. Tapi kenapa tidak ada satupun? Dugaannya Mansur kenapa? Kami juga tidak tahu kenapa. Apakah memang ini nanti sebagai bahan supaya penyidik tidak sulit untuk dalam pemeriksaan, kami juga tidak tahu. Namun ketika melihat pasal yang sangat serius ini, karena ketika menghadapi pidana itu pribadinya yang menanggung, bukan orang lain. Ya. Tidak ada satupun yang melakukan pra-peradilan sampai hari ini. Jadi karena ini sudah memasuki meja hijau, tentunya masing-masing akan mengejar sebuah keadilannya untuk
Bu Zena juga untuk kliennya juga. Harapan kami juga mendapat keadilan untuk keluarga daripada almarhum. Dalam hal ini biarlah apa yang sudah dilakukan itu nanti divonis pengadilan sesuai porsinya masing-masing. Karena apapun yang nanti akan diputus oleh majelis hakim, masyarakat akan menilai penegakan hukum ini. Dan kemudian yang utama adalah dipertanggungjawabkan kepada yang punya kehidupan ini, tidak selesai hanya di dunia ini. Terima kasih, Bung Indra. Terima kasih, Bung Mansur Febrian, kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua, kemudian Ibu Zena ya, kuasa hukum dari tersangka Riki Rizal, Bang Jamin Ginting sebagai pakar hukum pidana. Terima kasih. Diskusi menariknya di akhir pekan kali ini di Crosscheck kanal YouTube Medcom.id. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Ya, itu tadi diskusi kita kali ini di kanal YouTube Medcom.id dalam Crosscheck. Kita nantikan bersama bagaimana jalannya persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang diduga didalangi oleh seorang Verdi Sambo yang dulunya merupakan seorang jenderal bintang 2 di kepolisian. Kita nantikan terus dan simak terus Crosscheck di setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana undur diri, sampai jumpa.